Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata kuliah Filsafat Matematika. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai sejarah matematika dalam pembelajaran serta beberapa tokoh dalam matematika. Materi yang pertama akan kita bahas kali ini adalah sejarah matematika dalam pembelajaran. Nah, menurut Fauvel ini menyatakan bahwa ada 3 dimensi besar pengaruh positif dalam sejarah matematika. Yang pertama adalah pemahaman, yaitu understanding. Yang kedua adalah antusiasme, yaitu antusias. Yang ketiga adalah skill, yaitu keterampilan. Nah, menurut John Fauvel ini juga menyarankan beberapa cara yang dapat ditempuh dalam menggunakan sejarah dalam pembelajaran matematika di kelas. Nah, seperti menceritakan tentang matematikawan pada zaman dahulu, menyediakan pengantar sejarah matematika untuk konsep yang baru bagi siswa, memacu siswa untuk memahami makalah-makalah mengenai sejarah, memberikan tugas tentang sejarah matematika, dan melengkapi latihan-latihan dengan menggunakan tulisan-tulisan matematika dan zaman dahulu. Sebenarnya juga masih banyak lagi, namun di sini saya meringkasnya menjadi 5 saja. Nah, selanjutnya berikut ini adalah beberapa tokoh matematika yang memiliki kontribusi yang sangat penting di dalam matematika. Yang pertama adalah Pythagoras. Pythagoras ini lahir di Pulau Samos, mendirikan perguruan tinggi yang disebut perguruan Pythagoras. Sumbangan matematikanya yakni bukti teorema Pythagoras dan konveksinya. Namun ada yang mengatakan rumus triple Pythagoras ini berasal dari perguruan Pythagoras yang tetapi sesungguhnya telah dikenal di Babilonia. Selanjutnya yang kedua adalah Euclid. Euclid ini dari Alexandria yang sangat terkenal dengan matematikanya. Karya terkenalnya dari Euclid adalah Elemen, yang merupakan kompilasi pengetahuan dan menjadi sumber belajar selama 2000 tahun. Buku tersebut dimulai dengan definisi dan 5 postulat serta aksioma. Yang terkenal adalah postulat kelima atau postulat paralel. Yang ketiga adalah Archimedes. Archimedes ini berasal dari Sirauce, Pulau Siciliya yang menjadi koloni Yunani. Ia menulis banyak sekali subjek dan seringkali menggunakan cara apa yang sekarang dalam bentuk modern kita sebut sebagai kalkulus. Karena itu ia sering disebut sebagai Bapak Kalkulus. Yang keempat adalah Brahmagupta. Brahmagupta ini adalah kepala Observatori Astronomi di Ujjain yang merupakan pusat perkembangan matematika India saat itu. Karya terpentingnya adalah Brahmasputa Siddhanta. Dalam karyanya ini, ia mendefinisikan nol sebagai hasil pengurangan sebuah bilangan dengan dirinya sendiri. Sumbangan lainnya adalah algoritma untuk menghitung akar kuadrat suatu bilangan. Algoritma ini kita kenal dengan rumus integrasi Newton-Raphson. Yang kelima adalah Al-Khawarizmi. Abu Musa Al-Khawarizmi lahir di Hiran Al-Khawarizmi, Uzbekistan, dan wafat di kota 1001 malam, Baghdad. Aljabar sering dikenal dengan nama Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Guts dalam The Source of Al-Khawarizmi's Algebra menyebutkan bahwa Al-Khawarizmi adalah bapak Aljabar. Abu Musa Al-Khawarizmi ini menyusun karya Aljabar, Hisab Aljabar, wal Muqabalah yang selama ini berabad-abad digunakan di timur maupun di barat. Yang keenam adalah Fibonacci, adalah matematikawan Italian yang hidup antara 1170 sampai 1240 atau 1250 Masehi. Ada sumber lain yang juga menyebutkan bahwa dia lahir di Pisa pada tahun 1175. Nama lainnya adalah Leonardo F. Pisa, Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano. Fibonacci ini mengenal sistem matematika ketika mengikuti ayahnya berdagang sampai ke Afrika Utara. Beberapa kontribusinya yaitu memperkenalkan sistem bilangan Hindu-Arab di Eropa dan menemukan bilangan Fibonacci, perintis dalam penggunaan kembali pecahan Mesir dalam Liber Quantum. Fibonacci memperkenalkan salah satu hasil dalam teori bilangan dan prastika geometri ditulis pada tahun 1220. Buku ini berisi koleksi soal geometri yang dibagikan dalam 8 bab. Yang ketujuh adalah Descartes. René Descartes ini selain belajar filsafat, ia juga mempelajari matematika dari buku Clavius. Ia mulai belajar matematika sejak tahun 1618. Karya terpentingnya
terdapat pada La Geometrie yang membahas mengenai matematika. Dalam karya ini, ide geometri analitik yaitu masalah yang membuat gagasan mengaitkan geometri dan aljabar. Yang kedelapan adalah Fermat. Pierre Fermat ini mula-mula belajar di Universitas Toulouse, lalu tahun 1620 di Bordeaux. Selama tahun 1643 hingga 1654, ia tidak lagi mengajar di Paris, namun banyak belajar teori bilangan walaupun kurang disegani pada masa itu. Yang kesembilan adalah Pascal. Blaise Pascal adalah anak ketiga dari Etienne Pascal. Blaise ini secara mandiri telah mempelajari geometri di usia 12 tahun. Sejak ayahnya memberi Blaise buku elementari dari Euclid. Pascal menjelaskan buku pertamanya Issue of Conic Section yang diterbitkan pada tahun 1640. Pascal juga membuat kalkulator digital pertama yang disebut sebagai Pascaline untuk membantu pekerjaan ayahnya. Untuk membuatnya, ia membutuhkan waktu antara tahun 1642 hingga 1645. Pascal menganggap irisan kerja sebagai hasil dari proyeksi titik terhadap lingkaran. Walaupun Pascal bukan orang pertama yang membahas mengenai segitiga Pascal, tetapi tulisannya dalam Treatise on the Arithmetical Triangle amat penting. Yang ke-10 adalah Newton. Isaac Newton ini lahir di Lincolnshire, Inggris. Menurut The Moivert, ketertarikan Newton pada matematika ini dimulai pada tahun 1663 saat ia diberikan buku astrologi di Cambridge, tetapi ia tidak memahami matematika di dalamnya. Ia lalu memutuskan untuk mempelajari beberapa buku matematika lainnya. Talenta Newton ini mulai berkembang pesat setelah kedatangan seorang matematikawan. Pada tahun 1671, Newton menulis dasar-dasar kalkulus diferensial dan integral dengan metode Fluxions lewat buku The Methodus Series of Illusion, diterbitkan pada tahun 1736. Yang ke-11 adalah Gauss. Dari French, Gauss mulai masuk sekolah dasar pada saat berusia 7 tahun. Gurunya Büchner terkejut saat Gauss dengan seketika dapat menjawab jumlah bilangan asli 1 hingga 100. Ia masuk Akademi Braunschweig dan di sana secara mandiri berhasil menemukan hukum Bode, teorema binomial, rata-rata aritmetik dan geometri, hukum kebijakan kuadrat, dan teorema bilangan prima. Yang ke-12 adalah Cantor. George Cantor terkenal sebagai penemu teori himpunan. Kontribusinya ini mengubah wacana matematika pada tahun 1870. Cantor ini membuktikan bahwa himpunan bilangan rasional dan bilangan aljabar adalah terhitung. Ia membuktikan bahwa himpunan bilangan ring adalah tak terhitung. Demikian pemaparan materi dari saya, Zila Khairuania. Mohon maaf apabila ada salah kata baik penjelasannya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.